Fix Nasdem kena karma Ahok, Nilo jadi buktinya. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Sejumlah kader Partai Nasdem dikabarkan mundur setelah Bung Surya Paloh menunjuk Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024 nanti. Dan jangan khawatir, Partai Nasdem sedang menabur angin dan pada saatnya akan menuai badai. Itu prediksi saya. Bukan karena kebencian, tapi analisa yang objektif bahwa genetika Partai Nasdem tidak mungkin nyambung dengan genetika kelompok-kelompok PKS atau kelompok-kelompok yang berkerumun di sekeliling Anies Baswedan. Kita lihat saja nanti. Akhirnya Nilo Jelantik buka suara soal alasannya keluar dari Partai Nasdem saat orang keturunan Yaman, Bapak Anies Baswedan yang jangan disingkat aneh-aneh itu dideklarasikan sebagai capres dari Nasdem oleh orang asal Aceh, Surya Paloh. Nilo Jelantik mengatakan dengan sangat jelas bahwa di kepalanya ada Ahok dan ia teringat soal Ahok. Penokohan Ahok ini sudah sangat besar dan sangat mempengaruhi alam bawah sadar orang banyak. Ahok ini bukan hanya bekerja untuk pendukungnya, tapi pembencinya. Saat Nilo Jelantik memperjuangkan Ahok di DKI Jakarta, tak sedikit intimidasi yang ia dapatkan. Persekusi verbal yang ia dapatkan di lapangan dan juga di media sosial sangat kencang. Ia dikafir-kafirkan juga oleh para pendukung Anies, si bapak prostitusi Kalijodo. Padahal Jakarta sebagai miniaturnya Indonesia seharusnya memberikan sebuah contoh toleransi, showcase dari pluralisme dan bukan radikalisme, pengacauan dan fundamentalisme yang membenarkan bundir semacam pendukung Anies si Abdul. Pilkada DKI Jakarta menjadi sebuah hal yang benar-benar mencerminkan betapa busuknya radikalisme, politisasi SARA, dan lain-lainnya masuk ke dalamnya. Nilo Jelantik menjadi saksi hidup bagaimana busuknya pendukung Anies dan betapa bangkainya mereka. Kurang ajarnya Anies pun diam dan tidak mengeluarkan suara apapun mengenai hal itu. Ia menerima dukungan dari pengacau, ormas radikal, dan berbagai cara-cara haram lainnya seperti politisasi rumah ibadah. Di sanalah Nilo Jelantik memutuskan hengkang dari Nasdem. Ia terpikirkan Ahok. Saya yakin Mbok Nilo memiliki keyakinan akan karma yang sangat tajam. Sehingga ketika ia menjadi bagian dari karma baik, ia akan menjalankan kebaikannya itu. Jadi, ketika dia melihat ada karma buruk yang akan menghantam Nasdem, Nilo keluar saja dulu. Karena sensitivitasnya sangat tinggi melihat Nasdem yang akan membusuk dari dalam. Setelah mengusung manusia yang dikutuki banyak orang itu, soal banjir dan anggaran gak jelas. Saya kira sudah cukup penilaian masyarakat soal Anies yang begitu rusak. Tapi entah mengapa, politisi selalu memilih yang terburuk seperti orang macam Anies ini. Lah kok bisa? Kemudian Surya pun mengatakan Anies sebagai the best. The best dari mana coba? The best dalam membawa banjir, dalam menghancurkan Jakarta, dalam membuat radikalisme semakin berkembang, the best dari Hong Kong. Tower Nasdem terbangun karena jasa Anies kan? Hayo, ngaku. Terima kasih Nilo, Mbak Nilo mempertontonkan bahwa karma Ahok itu memang nyata. Nasdem besar bukan karena Anies tapi karena Ahok. Tapi ketumnya kebelet mau copras-capres. Jadinya hancur lebur berantakan deh. Para pendukung Ahok yang ada di Nasdem mendadak minggat karena Ahok dan Anies adalah sejatinya seperti langit dan bumi kalau nggak mau disebut surga dan neraka. Karma Ahok benar-benar nyata ke Rizik, Bahar, Fadli, Anies, dan terakhir Nasdem. Kukira brewok, ternyata ... Bagaimana menurut Anda? Tegas dan cadas, begini tanggapan Andika Perkasa saat di PHP Nasdem. Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini.
Adanya pengumuman calon presiden yang akan diusung di 2024 oleh Partai Nasdem membuat banyak publik terkejut. Pasalnya, masih terlalu lama jika akan mengumumkan bakal capres. Nasdem memutuskan untuk mengusung Anies maju jadi capres untuk pemilu 2024. Sebelumnya Nasdem juga sempat mengumumkan ketiga kandidatnya, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Panglima TNI Andika Perkasa. Mendengar hal tersebut, Presiden langsung menolak untuk memberikan komentar terkait Anies yang menjadi capresnya Nasdem. Bahkan Andika Perkasa dan Presiden Joko Widodo memberikan sindiran dengan meninjau deretan alutsista TNI yang dipamerkan di depan halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut, Jokowi ditemani menahan Prabowo dan juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu sendiri. Pantauan dari laman detik.com Rabu 5 Oktober, Jokowi dan Iriana keluar dari gerbang istana untuk meninjau alutsista. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri Wuri Astu Handayani ikut mendampingi. Ikut juga bersama dengan rombongan Jokowi yaitu Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Susatyo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga para kepala staf TNI. Jenderal Andika terlihat memberikan penjelasan kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di samping Jenderal Andika, ada prajurit TNI yang turut berjaga di dekat alutsista. Sejumlah alutsista yang dipamerkan di depan istana, seperti meriam 155 mm Caesar milik Kostrad TNI AD. Alutsista ini buatan Prancis tahun 2012. Selanjutnya, ada MPCV Multipurpose Combat Vehicle buatan Prancis tahun 2017. Alutsista ini memiliki jarak tembak hingga 6,5 km dan sistem kendali heat seeker. Ada juga radar MCP Mistral Kostrad TNI AD, alutsista buatan Prancis Indonesia tahun 2016. Hal ini seolah memberikan tanda jika Andika Perkasa sama sekali tak terpengaruh dengan PHP ala Nasdem. Seorang Panglima TNI yang membawahi 3 matra kok dibuat bercandaan oleh Om Brewok. Sepertinya dari awal pengumuman jika Nasdem mencalonkan Andika bersama dengan Anies dan Ganjar, saya rasa Panglima TNI tersebut bodoh amat deh. Karena saya lihat pasca diumumkannya hal tersebut pun, Andika tetap sibuk menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI dan terlihat jelas bahwa Nasdem hanya sekedar mendompleng nama besar Andika sebagai Panglima TNI. Kalau Anies mah kelihatan banget nafsu berkuasanya sudah di ubun-ubun. Lihat tuh betapa sumringahnya dia pasca diumumkan SP jadi capres Nasdem. Kayak seolah besok sudah sumpah jabatan jadi presiden saking senangnya. Tapi ngenes juga di sisi lain, dijawab dengan cerdas pula seperti Ganjar. Andika seolah gak peduli dan malah meninjau alutsista bareng Presiden Jokowi yang mana memberikan pesan juga kepada Anies untuk kerja, bukan bolos lalu banjir. Di akhir masa jabatannya, Anies tidak hanya fokus mengurus DKI Jakarta, tapi sudah membiarkan warga DKI Jakarta sengsara oleh janji-janji politiknya. Tuhan pun tidak suka atas deklarasi capres-capresan ala Nasdem dengan menurunkan hujan begitu deras di malam tepat pasca pengumuman. Maka dari itu jangan lagi ada rakyat yang mau dibegoi oleh siapapun dengan cara apapun, termasuk dengan propaganda seperti apapun. Hati-hati dengan politikus kadal gurun yang suka berbicara manis, membungkus kata demi kata dengan balutan ayat dan mengklaim itu kehendak Tuhan. Tapi senyatanya itu hanyalah akal bulus semata, membegoi rakyat agar dipilih menjadi penguasa. Mestinya kegagalan dan ketidakmampuan Anies cukup alasan bagi warga Jakarta dan rakyat Indonesia untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih baik korbankan satu orang bego daripada harus mengorbankan semua rakyat Jakarta. Masih banyak kok pemimpin muda yang jauh lebih baik daripada Anies, Ganjar misalnya. Bagaimana menurut Anda? Sah, Nasdem usung Anies Nyapres 2024 merasa dikhianati atau di PHP? Begini tanggapan Ganjar Pranowo. Partai punya hak, Pak. Tapi nanti pada saat ini tinggal kawan-kawan di kabupaten kota mengadili. Pak Ganjar sebagai ketua agama boleh Pak pesannya mungkin untuk Anies? Apa? Oh enggak, wong ini politik kok urusannya. Ada. Dinamis wah itu bahasamu apik banget. Ya, sorry. Yang ayahnya seorang polisi dengan pangkat rendahan, yang masa kecilnya jualan bensin eceran, ya cuma Pak Ganjar.
Sama seperti Pak Jokowi, seorang tukang kayu yang bapaknya orang biasa, ibunya orang biasa, dan akhirnya bisa memimpin Indonesia dan menjaga Indonesia, ekonomi dan politik bisa sampai seperti sekarang ketika dunia sedang mengalami krisis.